Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di Jalan Anping, Beijing. Di bawah sinar bulan yang cerah, Yu Yunxi yang pertama kali mengenakan pakaian wanita, penuh dengan rasa ingin tahu tentang berbagai aksesoris. Meskipun dia mahal sebagai seorang putri, menurutnya, dia hanya memilih yang cantik daripada yang paling mahal. Dia bola-bali melewati arus orang, dan bersenang-senang mencoba salah satu stan. Xiao Zhang, datang dan bantu aku memilih satu, ucap Yu Yunxi tersenyum. Yah, tidak masalah, ucap Tan Yun mengangguk sambil tersenyum, dan meminta bos untuk mengambil hosta hijau dari rak. Anak muda memiliki penglihatan yang bagus, pemilik kios yang berusia sekitar 60 tahun berkata sambil tersenyum, giok yang dilemparkan hosta ini adalah batu giok paling indah di surga dan bumi, tidak hanya batu giok itu bagus, tetapi juga kualitas bagus untuk nyonya, itu tidak ada yang lebih baik, ucap pemilik kios. Nyonya, ketika Tan Yun terpana, jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat, dan dia menawan. Dia tersenyum dan berkata, "Bos, saya ingin ini, saya suka hosta yang dia pilih," ucap Yu Yunxi. Baiklah, pemilik kios tersenyum dan menyerahkan hosta itu kepada Yu Yunxi. "Berapa bos?" tanya Tan Yun. 3,3 juta batu leluhur berkualitas tinggi, saya akan menagih Anda 3 juta, ucap pemilik kios. Terima kasih, setelah Tan Yun membayar Zushi dengan mudah, pemilik warung berkata lagi, "Apakah Anda ingin memilih perhiasan lain untuk istri Anda?" ucap pemilik toko. Pemilik toko, itu, dia bukan. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun yang memalukan, Yu Yunxi tersenyum dan berkata, "Bos, saya tidak butuh sisanya," ucap Yu Yunxi. Kemudian, Yu Yunxi menarik Tan Yun dari stan. "Yunxi, jika kamu menarikku seperti ini, bagaimana jika kamu dikenali?" bisik Tan Yun. "Oh, jangan khawatir," Yu Yunxi tertawa dan berkata, "aku jarang keluar pada hari kerja, bagaimana aku bisa ditabrak oleh seseorang secara kebetulan," ucap Yu Yunxi. Suara Yu Yunxi jatuh, dan teriakan marah datang, "Xiao Zhang, lepaskan tangan kotormu," ucap suara itu. Wosh! Detik berikutnya, seorang pemuda yang sangat tampan muncul di depan Tan Yun, orang ini adalah Qi Gong, yang sudah berada di tingkat ke-6 Taoisme. "Ini Tuan Muda Qi." "Iya." Kerumunan memandang Qi Gong, orang tua penuh kekaguman, pemuda dan pemuda menunjukkan kekaguman, dan gadis-gadis dan wanita tergila-gila. Semua orang menjauh dari tempat ini, ucap Qi Gong menatap Tan Yun, dan tidak ada keraguan tentang itu. Selama nafas, Qi Gong menjadi kosong dalam radius 10.000 meter. Semua orang masih berspekulasi tentang apa yang terjadi ketika mereka menemukan bahwa Qi Gong telah memasang penghalang dan tidak bisa lagi melihat pemandangan di dalamnya. Dalam batas, Qi Gong memelototi Tan Yun, matanya tak sabar untuk mengupas kulit Tan Yun. "Qi Gong, buka matamu dan lihat dengan jelas," Yu Yunxi berkata dengan dingin, "putri inilah yang memegang tangan Xiao Zhang, bukan dia yang memegangku. Apa yang kamu teriakkan padanya, apakah itu ada hubungannya denganmu? Siapa kamu dari putri ini?" ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Qi Gong sangat marah, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, dan membungkuk, "Putri ketujuh, aku khawatir dia akan mengambil keuntungan darimu," ucap Qi Gong. "Hehe, aku terlalu mabuk," ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun membalik tangan kanannya, mengambil inisiatif untuk memegang tangan lembut dan tanpa tulang Yu Yunxi, dan mencibir, "Kenapa, aku benar-benar memegang tangan Yunxi, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" ucap Tan Yun. "Kamu budak anjing," ucap Qi Gong marah. "Siapa kamu?" Tan Yun mencibir, "ingin membunuhku, tapi kualifikasi apa yang kamu miliki? Kamu pikir kamu siapa, kamu bisa mengatur Yunxi? Bagaimana dengan Yunxi? Atau apakah Anda berpikir bahwa setelah 5.000 tahun, Anda akan dapat memenangkan kejuaraan? Yah, bahkan jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, Yunxi akan menjadi istrimu dalam 5.000 tahun, bisakah kamu mengendalikannya sekarang?" ucap Tan Yun. Mendengar ini, Qi Gong meraung dengan marah, "Budak anjing, kamu mencari kematian," ucap Qi Gong. Melihat bahwa Qi Gong akan segera dimulai, tanpa menunggu Yu Yunxi berbicara, bayangan seseorang tiba-tiba muncul di belakang Tan Yun. Itu adalah bayangan Dao Qing Dazun.
Dao Qing Dazun berkata dengan satu kata, pergi untuk dewa ini, ucap Dao Qing Dazun. Senior tenang, junior ini akan pergi, ucap Qikong sangat ketakutan sehingga dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia segera lari. Mengapa kamu ada di sini, ucap Tan Yun melihat kembali ke bayangan Dao Qing, dan terkejut. Ini hanya avatar proyeksi yang diringkas oleh lelaki tua ini, ucap Dao Qing memandang Tan Yun dengan ramah, tetapi nadanya cukup mendominasi. Seluruh kota leluhur Shizu diselimuti kesadaran ilahiku, selama Anda dan Sier tidak meninggalkan kota leluhur, tidak ada yang berani menyentuhnya. Anda, ucap Dao Qing. Itu bagus, ucap Tan Yun tertawa. Terima kasih guru, ucap Yu Yunxi berkata dengan gembira. Oke, guru tidak akan mengganggumu, ucap Dao Qing. Setelah Dao Qing selesai berbicara, dia memandang Yu Yunxi dan berkata, Sier, tidak peduli apa, di mata orang luar, Yuner adalah pengawal pribadimu, dan kamu dan dia tidak boleh bertindak keintiman di depan mata semua orang. Misalnya, Anda berpegangan tangan. Sejauh yang Anda ketahui, Anda mungkin berteman baik dan tidak menghindar dari hal-hal ini, tetapi jika seseorang yang memiliki hati melihat Anda dan memberitahu ayah kaisar Anda, akankah Yuner masih hidup, ucap Dao Qing. Mendengar ini, Yu Yunxi terkejut, dan Tan Yun buru-buru melepaskannya. Guru benar, muridlah yang tidak berpikir matang, Yu Yunxi mengangguk dan berkata, murid akan memperhatikannya di masa depan, ucap Yu Yunxi. Yah, sangat bagus, ucap Dao Qing. Setelah berbicara, bayangan Dao Qing Daozun menghilang ke udara. Setelah Dao Qing pergi, wajah Yu Yunxi menjadi lurus dan dia menatap Tan Yun, kamu baru saja berinisiatif untuk menyentuhku, kamu harus bertanggung jawab, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tampak bingung. Yu Yunxi berkata sambil tersenyum, aku hanya bercanda, oke, hosta sudah dibeli, ayo kembali, ucap Yu Yunxi. Oke, Tan Yun menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia dan Yu Yunxi terbang ke udara, menuju istana. Begitu keduanya terbang keluar dari kota Shizhenfang, sebuah suara penuh kegembiraan mengikuti, Tan Yun, apakah itu kamu, ucap suara itu. Ini Zixi, ucap Tan Yun dan Yunxi berhenti terbang, dia melihat kembali ke Fang Zixi yang berdiri di kekosongan di bawah sinar bulan, dan berkata dengan ekspresi bingung, senior, apakah Anda memanggil junior, ucap Tan Yun. Maaf, saya mengenali orang yang salah, ucap Fang Zixi. Wajah Fang Zixi yang menakjubkan menunjukkan kesulitan, menutupi kesedihan, dia memaksakan senyum dan berkata, kamu dan teman saya yang sudah meninggal memiliki punggung yang sangat mirip. Rambutnya sama, dan matanya sangat mirip, ucap Fang Zixi. Setelah berkata ini, Fang Zixi menghela nafas dan menghilang menjadi seberkas cahaya di langit yang luas di bawah bintang-bintang. Tan Yun, dia adalah penguasa istanamu kan? Yu Yunxi menyuarakan suaranya, aku baru saja mendengar bahwa dia cantik, tapi aku tidak menyangka dia begitu cantik, ucap Yu Yunxi. Yah, dia adalah kepala istanaku, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, mata sedih Fang Zixi muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan perasaan ingin memberitahunya bahwa dia masih hidup. Lupakan saja, mari kita tunggu sampai aku menemukan rumput Dewa Matahari Murni untuknya, lalu katakan padanya, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, suara Yu Yunxi terdengar di benaknya, Tan Yun, apakah menurutmu Fang Zixi cantik, atau aku cantik, ucap Yu Yunxi. Kalian berdua cantik, ucap transmisi suara Tan Yun. Tidak, kamu harus mengatakan siapa yang lebih cantik, ucap Yu Yunxi dengan mulut ceri kecil. Oke, kamu yang paling cantik di dunia kan, ucap Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya. Hihi, hampir sama, ucap Yu Yunxi seperti malaikat yang bahagia, berkata dengan gembira, ayo pulang, ucap Yu Yunxi. Hari mulai gelap, Yu Yunxi dan Tan Yun kembali ke mansion. Ada apa? Ucap Tan Yun menemukan bahwa Yu Yunxi menjadi sibuk. Yu Yunxi tampak khawatir dan berkata, Qikong adalah seorang Taois. Meskipun dia tidak dapat berpartisipasi dalam pengalaman menelan makam dewa, dia pasti akan menemukan anak-anak jenius dari keluarga mereka yang setia kepada Grand Marshal's Mansion di Dongzhen untuk berurusan denganmu, ucap Yu Yunxi. Tan Yun tersenyum sedikit, yang masuk hanya alam suci leluhur yang menelan makam para dewa, dan ada sangat sedikit orang yang bisa menyakitiku, jangan khawatir, itu tidak apa-apa, ucap Tan Yun. Iya, Yu Yunxi menganggukkan kepalanya, sudah larut,
istirahatlah lebih awal, besok pagi-pagi sekali, kita harus berkumpul di Menara Dewa Xuanwu untuk pergi ke makam Dewa Menelan Surga, ucap Yu Yunxi. Oke, setelah Tan Yun menjawab, Yu Yunxi baru saja berbalik dan hendak pergi ketika suara Tan Yun terdengar. Yunxi, ucap Tan Yun. Yu Yunxi yang cantik dan tak terlukiskan, tiba-tiba menoleh ke belakang. Ada apa, ucap Yu Yunxi. Aku tidak mau menyembunyikan sesuatu darimu, Tan Yun berkata, Fang Zixi sama sekali tidak ingin menikahi ayahmu. Dia tergantung pada seutas benang, dia sangat perlu menelan rumput ilahi yang murni di makam para dewa untuk menyelamatkan hidupnya, jadi dia mengajukan syarat pada ayahmu untuk memberikan obat ajaib sebelum dia bertunangan dengan ayahmu, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata Yu Yunxi menunjukkan sentuhan jijik, jika bukan karena ibuku, aku akan memutuskan hubungan dengannya sejak lama, ucap Yu Yunxi. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang kuat. Yunxi, setelah aku memasuki makam Dewa Menelan Surga, kamu dan aku akan berburu harta bersama, tidak dengan yang lain. Begini, jika aku bertemu putri ketiga dan pangeran kelima, aku ingin membunuh mereka, ucap Tan Yun. Oke, mata indah Yu Yunxi penuh dengan cahaya dingin. Ketika aku masih muda, keduanya sering mempermalukanku dan menyiksaku, dan aku bermimpi ingin membunuh mereka semua, ucap Yu Yunxi. Pada saat yang bersamaan, di rumah Grand Marshal Kota Timur, di Aula Dewan, ada total 3.000 anggota keluarga berbakat dari semua kota besar, berdiri rapi di depan Qikong. Keluarga anak-anak ini semuanya setia kepada Grand Marshal of East Town. Mata Qikong mengungkapkan niat membunuh, fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi, dan dia berkata dengan tegas, aku akan mengatakannya lagi, kamu dengarkan dengan jelas. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membunuh Xiao Zhang untukku. Siapa yang bisa membunuh Xiao Zhang? Tuan muda ini memiliki banyak hadiah, dapatkah kamu mendengarnya dengan jelas, ucap Qikong. 3.000 anak berbakat berkata serempak, dengarkan dengan jelas, tuan muda dapat yakin, bawahan akan membunuh Xiao Zhang. Pada saat yang sama, di rumah putri ketiga, di aula yang didekorasi oleh rumah putri, Yu Yunyi dan Yu San sedang berbicara. Saudara kelima, apakah semuanya sudah diatur, ucap Yu Yunyi menunjukkan. Semuanya sudah diatur, Yu San berkata, aku sudah memerintahkan untuk melanjutkan, setelah makam Dewa Menelan Dewa dimulai, kita akan menangkap Xiao Zhang dan Yu Yunxi hidup-hidup, dan kemudian kita akan membunuh mereka dengan tangan kita sendiri, ucap Yu San. Iya, Yu Yunyi berkata dengan jahat, Ratu berkata bahwa jika Yu Yunxi tidak mati, dia pasti akan membalaskan dendam ibunya. Cepat atau lambat, itu akan menjadi momok kita, biarkan kita mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yu Yunxi. Ratu juga berkata bahwa pangeran dan saudara laki-laki tidak dapat berpartisipasi. Jika masalah ini terungkap, itu akan mempengaruhi aksesi ke tahtanya di masa depan, ucap Yu Yunyi. Mendengar ini, Yu San mencibir dan mengeluh, keduanya adalah putra antara ibu dan ratu, dan jaraknya begitu besar, apakah karena kakak laki-laki tertua adalah pangeran? Saudari ketiga, kakak laki-laki tertua adalah pria yang kejam, jika suatu hari aku menjadi batu sandungan baginya untuk naik ke tahta, maukah kamu membantuku atau dia, ucap Yu San. Yu Yunyi berkata tanpa ragu, tentu saja itu untukmu saudara kelima, ucap Yunyi. Malam itu memudar, dan jamnya sudah dekat. Di kedalaman istana, ada bujur sangkar yang berdiameter ratusan sen, itu alun-alun Xuanwu. Di tengah lapangan Xuanwu, berdiri sebuah menara setinggi puluhan juta kaki, yaitu Menara Dewa Xuanwu. Pada saat ini, 30.002 orang yang berpartisipasi dalam pelatihan berdiri tegak di lapangan Xuanwu. Wosh, wosh. Dua berkas cahaya, satu emas dan satu merah, jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang pria dan seorang wanita di depan semua orang. Pria parubaya itu mengenakan jubah naga emas dan wajah dengan karakter nasional, dia tidak marah dan perkasa. Gadis itu mengenakan gaun merah dan memiliki wajah bulan tertutup dan bunga pemalu, siapa lagi jika bukan Fang Zixi. Putra bertemu kaisar, ucap Yu Yunyi, Yu San, dan Yu Yunxi di depan berbicara lebih dulu. Temui kaisar. Segera, Tan Yun dan anak-anak lain dari keluarga besar berlutut dan membungkuk. Semua dikecualikan, ucap Kaisar Agung Shizu. Terima kasih ayah kaisar. Terima kasih Kaisar Agung. Setelah semua orang bangun, Kaisar Agung Shizu melirik semua orang,
ada banyak harta di makam Dewa Menelan Surga, dan ada juga risiko besar. Area terlarang. Jika Anda bertemu dengan binatang leluhur, Anda harus bekerja sama untuk membunuhnya. Kaisar Agung pernah menekankan bahwa Kaisar Agung mendorong Anda untuk pergi ke daerah terlarang terdalam untuk mencari harta karun dari makam Dewa Surga. Tapi ingat, jangan kasar, dan segera melarikan diri jika kamu merasa dalam bahaya. Tidak peduli apa yang kamu dapatkan di dalamnya, kamu harus menyerahkannya. Tentu saja ini Kaisar juga akan memberikan hadiah berdasarkan barang yang diserahkan, mengerti, ucap Kaisar Agung. Semua orang berteriak serempak dengan suara nyaring, dimengerti. Bagus sekali, Kaisar Agung Shizu berkata. Sekarang Kaisar Agung akan membicarakan hal yang paling penting, Anda harus mendengarkan dengan seksama. Setelah memasuki makam Dewa Surga, hal pertama yang harus dilakukan adalah menemukan yang Senchao yang murni. Rumput ini adalah obat ajaib yang unik dari makam Dewa Surga. Siapapun yang dapat menemukan pure yang Divine Grace akan dihadiahi oleh Kaisar Agung ini, ucap Kaisar Agung. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka sangat bersemangat, baik Kaisar Agung. Yah, Kaisar Agung memandang Fang Zixi ke samping, dan berkata sambil tersenyum, Zixi, jangan khawatir, setelah 5.000 tahun, pengalaman menelan makam para dewa sudah berakhir, dan akan ada yang Senchao yang murni, ucap Kaisar Agung. Baiklah, mata indah Fang Zixi ada harapan kuat di dalamnya. Pada saat ini, Kaisar Agung Shizu mengeluarkan sebuah token, dan setelah token tersebut menembakkan seberkas cahaya ke dalam Xuanwu Divine Tower, seluruh Divine Tower bergetar hebat. Boom! Segera setelah itu, seluruh menara meledak ke langit dengan sinar cahaya yang menyilaukan, tergantung di kehampaan. Bas! Segera, ruang dalam kehampaan itu terdistorsi, dan gerbang surgawi yang gelap dengan ketinggian puluhan juta meter muncul. Sulit dipercaya bahwa menara Dewa Xuanwu setinggi itu hanyalah kunci untuk membuka tanah rahasia menelan langit. Boom! Saat puncak menara Dewa Xuanwu dimasukkan ke dalam gerbang dewa, tiba-tiba, dengan suara keras yang memekakkan telinga, gerbang dewa yang gelap dengan gemuruh terbuka. Ini adalah peta di tempat rahasia menelan langit, kamu bisa menyimpannya, ucap Kaisar Agung Shizu melambaikan tangan kanannya, dan 30.002 slip peta giok terbang keluar dari cincin leluhur dan tergantung di depan semua orang. Tan Yun buru-buru melepaskan indera ilahi dan menembus ke dalam slip giok peta. Setelah memindai peta, dia berkata, Yunxi, setelah memasuki makam Dewa Menelan Dewa, kita akan bertemu di bagian paling timur Laut Melenan Dewa, ucap Tan Yun. Oke, Yu Yunxi berkata, kamu harus lebih berhati-hati, ucap Yu Yunxi. Ketika Tan Yun dan keduanya membuat transmisi suara, anak-anak lain sudah bergegas dan terbang ke gerbang Tuhan dan menghilang. Hanya Yu Yunyi dan Yu San yang tidak masuk. Xiao Zhang, kamu bajingan, tunggu putri ini, Yu Yunyi berkata tanpa ekspresi, kamu akan mati dengan menyedihkan, ucap Yu Yunyi. Setelah transmisi suara, Yu Yunyi dan Yu San lepas landas dan terbang ke gerbang dewa. Aku ingin melihat, siapa yang akan mati dengan menyedihkan di antara kamu dan aku, ucap Tan Yun mencibir di dalam hatinya, dan Yu Yunxi berubah menjadi dua sinar cahaya, yang melesat ke gerbang dewa. Setelah terbang ke gerbang dewa, Tan Yun jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, diikuti oleh pusing yang luar biasa, siulan angin, dan dia tahu bahwa dia sedang berteleportasi di terowongan ruang waktu. Sekitar 2 jam kemudian, pikiran pusing menghilang, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan dirinya di tanah tandus. Ini, ketika Tan Yun melihat kerangka besar berbentuk manusia di tanah tandus, matanya basah, dan kesedihan menggerogoti hatinya. Di garis pandangnya, dia melihat tanah tandus yang ditutupi dengan puluhan ribu kaki tulang protos kuno yang abadi. Beberapa dari kerangka ini kehilangan tengkorak, beberapa kehilangan lengan, beberapa kehilangan kaki, dan beberapa berserakan di tanah. Melihat kerangka yang tidak lengkap ini, pikiran Tan Yun datang ke tempat orang-orang leluhur dibantai secara brutal oleh dinasti leluhur Dongzhou, dinasti leluhur Nanzhou, dinasti leluhur Beizhou, dan Shenzong dari Elysium. Alasan mengapa dia yakin bahwa itu adalah pekerjaan 4 kekuatan utama adalah karena dia mengetahui dari Dao Kun bahwa Tuntian Midi adalah salah satu medan perang di mana leluhurnya dimusnahkan. Tan Yun melihat kerangka klannya di sekitarnya. Selain kemarahannya yang tak ada habisnya, dia juga merasa kesepian.
Setelah Protoss kuno abadi adalah Protoss dominan yang tak tergoyahkan di alam leluhur tinggi, tetapi sekarang, dia Protoss kuno abadi adalah satu-satunya yang tersisa. Tik, tik, air mata sedih dan sedih Tan Yun jatuh di pipinya yang tampan, dia tidak menangis, dan dia terdiam. Dia berdiri di tengah kerangka leluhur, membiarkan air mata jatuh. Setelah keheningan yang lama, Tan Yun sedikit menekuk lututnya dan berlutut menghadap kerangka seperti gunung di timur. Bang, dia bersujud berat. Kemudian, Tan Yun berlutut dan membalikkan tubuhnya, dan bersujud berat ke kerangka seperti gunung di barat lagi. Setelah itu, Tan Yun bersujud ke tulang leluhur di selatan dan utara masing-masing. Tan Yun perlahan-lahan bangkit dengan air mata di matanya, tinjunya mengepal, dan hatinya teguh. Anda dapat yakin leluhur, itu akan menjadi tekad teguh saya Tan Yun untuk membunuh musuh di masa depan. Aku pasti akan membiarkan seluruh alam leluhur tinggi gemetar untuk ras dewa kuno abadi kita. Bahkan jika aku satu-satunya yang tersisa di ras dewa kuno abadi, aku akan menumbangkan seluruh alam semesta dan membalikkan dunia, ucap Tan Yun. Setelah itu, tiba-tiba, suara wanita dengan niat membunuh keluar dari tanah tandus dan turun. Xiao Zhang, sungguh kebetulan, ucap suara wanita itu. Wosh! Seberkas cahaya biru turun dari langit dan berubah menjadi seorang wanita berbaju biru di belakang Tan Yun. Tempat perlindungan leluhur wanita itu adalah basis kultivasi tingkat ketiga, dengan wajah cantik, sekitar 24 atau 5, dia memegang pedang ilahi, menunjuk ke arah Tan Yun, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Siapa kamu? Ucap Tan Yun tidak berbalik atau melihat ke belakang, suaranya acuh tak acuh. Gigil gelombang, wanita berbaju biru itu terkikik, tidak peduli siapa aku, yang penting jika kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak tersinggung, kamu akan mati, ucap wanita itu. Aku bertanya padamu, siapa kamu? Ucap Tan Yun dengan teriakan keras. Tan Yun menghilang di tempat, dan saat berikutnya dia muncul di depan wanita itu, dan cakar tangan kirinya meraih leher wanita itu. Senyum di wajah wanita berbaju biru itu digantikan oleh rasa takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang berada di alam kesempurnaan agung Kaisar Suci Leluhur, akan sangat cepat sehingga dia tidak akan bisa melihat dengan jelas. Meskipun wanita berbaju biru adalah tingkat ketiga dari alam suci leluhur, dia dapat membunuh tingkat keenam alam suci leluhur. Tetapi ketika dia menghadapi Tan Yun yang menyerang, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, bagaimana mungkin dia tidak takut. Jangan bunuh aku, wanita berbaju biru itu menggigil, Qi-Gong memerintahkan kami untuk membunuhmu, ucap wanita itu. Kami, Tan Yun berkata dengan ekspresi muram, selain dari kamu, siapa yang lain, padatkan penampilan mereka padaku, ucap Tan Yun. Xiao Zhang, jika aku menyingkatnya, bisakah kamu melepaskanku, ucap wanita berok biru itu bertanya dengan takut-takut. Tidak, ucap Tan Yun menjawab dengan tegas. Kalau begitu bunuh aku tidak akan mengatakannya, ucap wanita berbaju biru itu berkata sambil menahan rasa takutnya. Aku akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, ekspresi Tan Yun sangat acuh tak acuh, ringkas, aku akan memberimu waktu yang baik, jika tidak, aku akan menanggalkan pakaianmu, berurusan denganmu, dan membunuhmu lagi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wanita berbaju biru itu ketakutan. Aku bilang, jangan lakukan ini padaku, ucap wanita itu. Wanita berbaju biru itu melambaikan tangan kanannya, melepaskan kekuatan-kekuatan leluhur, memadatkan citra memori. Gambar itu adalah aula utama Grand Marshal's Mansion di Dongzhen, ada 3.000 anak berbakat dari keluarga besar, termasuk wanita ini, berdiri di aula utama. Setelah Tan Yun mengingat penampilan semua orang, dia menggunakan mata surgawi Hongmeng dan memerintahkan, potong dirimu sendiri, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melepaskan wanita itu, melepas cincin leluhurnya, dan naik ke udara, mencari posisi, dan terbang menuju menelan langit bagian paling timur dari lautan Dewa Menelan. Tan Yun memperkirakan bahwa dengan kecepatan terbangnya sendiri, ia diharapkan tiba dalam 50 tahun. Waktu berlalu, 5 tahun kemudian. Di hutan kering, ratusan murid dari alam suci leluhur dengan sedih mendiskusikan. Ini adalah hamparan yang luas, Xiao Zhang tidak bodoh, dia harus tahu bahwa Tuan Muda Qi akan mengirim seseorang untuk berurusan dengannya, jika dia bersembunyi, kita akan mencarinya tidak diragukan lagi adalah jarum di tumpukan jerami.
Ya, jika bajingan ini bersembunyi, akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Sementara semua orang berbicara, suara acuh tak acuh terdengar dari pembusukan hutan. Kamu bilang siapa bajingan itu, ucap suara itu. Wosh! Detik berikutnya, seberkas cahaya ungu turun dari langit dan berubah menjadi Tan Yun berambut putih dengan jubah ungu di depan semua orang. Haha, ahahaha, seorang pemuda tingkat 8 dari alam suci leluhur yang memimpin menatap Tan Yun bersemangat. Oke. Melangkah melalui sepatu besi, tidak ada tempat untuk menemukannya, tidak perlu usaha untuk mendapatkannya, aku tidak menyangka kamu nak, membawanya ke pintuku, ucap pemuda itu. Benarkah? Mulut Tan Yun melengkung, dan dalam benaknya, pedang pembantaian Hong Meng terbang keluar dari alisnya dan masuk ke tangannya. Hehe, ada apa? Kepala pemuda itu mencibir dan berkata, kamu adalah semut di kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur, dan kamu masih ingin bertarung dengan kami. Saya menyarankan Anda untuk bunuh diri segera, sehingga Anda akan merasa lebih baik jika Anda mati, jika tidak. Kalau tidak apa, ucap Tan Yun mencibir, dan tiba-tiba melakukan langkah ilahi Hong Meng, berubah menjadi bayangan ungu, bayangan dari sisi pemuda itu melintas. Uci, pria muda di tingkat ke-8 dari alam suci leluhur dipotong kepalanya, dan mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke hutan. Jiwa suci leluhur muda dan embrio suci leluhur terbang keluar dari kepala mereka ketika mereka dimusnahkan oleh telapak tangan Tan Yun. Takut. Pada saat ini, lebih dari 100 orang dari tingkat ketiga hingga ketujuh alam suci leluhur memandang Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka berpikir bahwa salah satu dari mereka akan dapat membunuh Tan Yun dengan mudah. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang terkuat di antara mereka akan dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Lari! Seseorang berteriak ngeri, dan segera, ratusan orang ingin bubar dan melarikan diri untuk hidup mereka. Serahkan hidupmu padaku, ucap Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hong Meng, dan kekuatan agung kaisar leluhur angin mengalir keluar dari tubuhnya, menelan hutan seperti air pasang. Swiss. Uci puff. Tan Yun memegang Divine Sword dan melakukan langkah ilahi Hong Meng, seperti hantu yang sulit ditangkap, bergegas melalui hutan kering dengan kecepatan tinggi, menuai nyawa musuh. Tidak, kecepatannya terlalu cepat, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Xiao Zhang selamat, kakek Xiao selamatkan aku. Tiba-tiba, jeritan, permohonan, dan kepanikan terdengar di hutan kering, darah memercik, dan tunggul beterbangan. Setelah hanya 10 napas, itu tenang. Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, melesat ke langit dari hutan dan menghilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah mayat yang dimutilasi di hutan kering, yang sangat mempesona. Sebelum Tan Yun membunuh dan pergi, dia secara alami mengambil harta milik musuh di sakunya. 10 tahun kemudian, Tan Yun yang terbang ke arah Tiantian Shanhai, tiba-tiba menabrak langit dan menatap 6 pria dan 3 wanita di bawah, dengan niat membunuh yang tersembunyi di mata bintangnya. Dia belajar dari gambar ingatan wanita yang ingin membunuhnya ketika dia pertama kali memasuki tanah rahasia Tiantian, dan 9 orang di bawah ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk membunuhnya oleh Qigong. Wosh! Puci! Tan Yun mengorbankan Hong Meng Slaying Divine Sword, melesat dengan kecepatan tinggi, dan membunuh 9 orang, sebelum 9 orang itu bisa bereaksi, mereka dibunuh oleh Tan Yun. Menyingkirkan rampasan, Tan Yun terus terbang menuju laut menelan dewa. Waktu berlalu, 35 tahun kemudian, Tan Yun terbang jauh-jauh, dan akhirnya mencapai pegunungan di tepi laut dari menelan dewa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.